Kisah misteri gaib. Manuskrip aneh sangat langka tentang masa kecil Dajjal. Dari berbagai manuskrip ajaib yang paling berharga dan paling jarang ditemukan di permukaan bumi, ada manuskrip yang dimiliki seorang ulama di Palestina. Manuskrip ini memungkinkan kita mengadakan perjalanan di masa lampau dan menyambungkannya dengan kehidupan sekarang. Mulailah Jibril pergi siang dan malam, pagi dan sore mengunjungi anak ajaib itu, meskipun ia tidak mengetahui hakikat Jibril. Hal itu disebabkan, sebagai manusia biasa, ia tidak siap melihat Jibril, salah satu malaikat, kecuali dengan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab lainnya adalah bahwa anak ajaib itu selalu tidur panjang layaknya penghuni gua. Pada suatu hari ketika umur anak itu telah mencapai 8 tahun, mulailah kedua matanya terbuka diiringi dengan kesadaran hatinya. Sesudah itu, ia tidak lagi banyak tidur. Ia hanya tidur sebentar saja. Mulanya, setiap kali bangun, ia mendapatkan makanan dan minuman segar ada di sisinya, sehingga ia bisa dengan mudah makan dan minum, lalu tidur lagi. Sekarang, ia seakan-akan mampu berdiri, bergerak, sadar dan berpikir. Bahkan ia dapat memancing ikan dari air dengan petunjuk bisikan suara yang terdengar jelas oleh telinganya dan dapat memahami maksudnya secara jelas seperti seruan naluri yang berseru. Lakukanlah begini supaya kamu menjadi begini. Tampaknya itu adalah bisikan dan pemeliharaan Jibril kepada anak itu. Tak pelak lagi, ia bisa menjalani kehidupan primitif yang menyenangkan seolah-olah Robinson Crusoe dalam petualangannya. Bahkan boleh jadi, pengarang novel Robinson Crusoe memperoleh inspirasi kisahnya itu dari warisan literatur orang Arab dan umat Islam, bahkan dari musuh mereka sekalipun. Atau, ia bagaikan virus kecil di pulau emas yang menakjubkan. Mulailah sang anak ajaib berjalan-jalan melancong di sekitar pulau yang didiaminya itu, meskipun diliputi rasa kagum dan terasing, disertai rasa khawatir dan selalu waspada. Ia mencoba memberanikan diri dan maju terus pantang mundur. Ia berjalan sambil sembunyi-sembunyi dan penuh hati-hati. Pulau itu tampaknya hanya dipenuhi dengan berbagai macam burung dan beragam binatang. Ia merasa bahwa dirinya adalah penguasa pulau itu. Tak ada satu binatang buas dan jahat pun di pulau itu selain beberapa ujar YG merayap dari lautan menuju ke sana. Bahkan pada suatu hari dalam perjalanannya, ia dikejutkan oleh seekor binatang besar, berbulu sangat tebal, dan mempunyai 2 mata menonjol seperti mata sapi. Tiba-tiba binatang itu berbicara kepadanya dengan bahasa YG dapat dipahaminya secara baik. Binatang itu berkata, "Engkau adalah seorang anak YG diselamatkan oleh Allah dari gempa dahsyat ketika bumi terjungkir YG terjadi di negeri Samirah. Engkau dibawa oleh malaikat agung yakni Jibril. Ia membawamu ke sini. Dan ia juga YG mengurus makan dan minummu. Oleh karena itu, janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Sebab pada hati setiap anak Adam telah tertanam ketundukan kepada Allah dan keimanan kepadanya selama ia masih di dalam fitrah kesuciannya. Karenanya, engkau sendiri harus menjadi muslim dan mukmin YG yakin dan taat kepada Tuhan pencipta alam ini. Dialah Tuhan YG Maha Esa,
Kemudian binatang besar itu memberi isyarat kepadanya agar mengikutinya menuju sebuah panel batu. Di situ tertera dalam bahasa Arab fasih. Ia mengajarinya huruf demi huruf, dan ia pun menirukannya. Lalu binatang besar itu memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya lagi menuju berbagai panel batu lainnya. Panel-panel itu bertuliskan kata-kata sebagai berikut. Pertama, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kedua, Allahu wahid la syarikalahu, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ketiga, engkau diurus oleh Jibril. Karena itu, janganlah kamu mengkhianati janjimu dengan Allah. Keempat, hanya engkau saja di pulau ini. Kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dari rezeki Allah ini sesuai dengan kehendakmu. Tidurlah sesukamu. Sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih-tasbih keesaan kepadanya, yakni sholat YG diwajibkan kepadamu. Allah lah Sang Raja. Allah lah Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah lah Tuhan YG Maha Besar. Allah lah YG Maha Agung. Dan Allah lah YG Maha Raja. Keenam, jadilah engkau anak masa kini, wahai anak kecil. Janganlah engkau menjadi anak masa lalu di pulau ini pada zaman apapun. Ketujuh, tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau mengimaninya, maka engkau adalah manusia masa depan yang beriman dan mempunyai keyakinan kepada Allah. Tetapi jika engkau mengingkarinya, maka engkau adalah manusia masa depan yang dijanjikan akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, engkau berada di antara dua nabi yang berserah diri kepada Allah, dan sebenarnya semua nabi berserah diri kepada Allah. Jika engkau beriman dan yakin kepada apa yang kami imani dan yakini, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi yang terdahulu dan pengganti nabi yang telah wafat. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma, dan banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan tabir rein yang hitam. Hatimu menjadi hitam terkena sedikit warna putih dan bondong kepada kejelekan bagaikan kendi penuh dengan lumpuh di atas cermin terang. Akibatnya, hatimu tidak dapat melihat cahaya, dan akalmu hanya melihat dirimu sendiri saja seperti iblis. Semoga laknat Allah ditimpakan atasnya, yang mendiami segitiga bermuda yang lama itu, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Betapa jelek seseorang yang ditemani makhluk terkutuk dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibiarkan saja sampai suatu masa di suatu negeri, yakni di suatu lautan yang penuh hembusan angin kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi menyayangi orang-orang yang terusir dari rahmat-Nya. Jadilah engkau wahai anak istimewa yang diurus dan dibimbing oleh malaikat agung sebagai mukmin yang mempercaya eksistensi Allah dan malaikatnya serta Rasul-Nya. Jika tidak, engkau ada dalam bahaya dan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya.
Yang memperingatkanmu dan yang menggembirakanmu di dalam penjara adalah seorang Arab Makkah yang mendustakan Nabi yang jujur itu. Tempat hijrahnya adalah tanah-tanah subur yang banyak ditumbuhi pepohonan dan juga pohon kurma. Engkau akan berjasa pada hari ketika tiba musimnya memetik kurma di negeri tempat diisrakan dan dimirajkannya Nabi dari bangsa Arab itu. Ada banyak air melimpah yang mengalir dan meresap ke dalam tanah di dataran tinggi dan di tanah Tabariyah. Haram atas dirimu memasuki kota Makkah yang dimuliakan Allah Tuhan semesta akan pada siang harinya. Engkau tidak boleh memasuki tanah manapun yang subur kecuali tanah Uhud. Uhud adalah gunung yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Engkau juga tidak boleh memasuki negeri Quds tempat Isra dan Mirajnya Nabi yang paling akhir. Ini adalah ilmu Allah untukmu yang ditulis oleh Jibril, pembawa wahyu, Amin al-Wahyi, dan ia meninggalkan bekas untukmu di samping batu besar berupa cincin dari Jibril utusan Allah Tuhan semesta alam. Anak itu kemudian melihat sisi batu besar ketujuh yang paling besar di antara batu-batu besar lainnya yang menjadi batu tulis. Di situ ia menemukan sepotong batu yang indah warnanya. Ada juga tanah berwarna seperti tinta yang digunakan Jibril untuk menulis. Pada potongan batu itu terdapat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan tidaklah kami menyiksa sehingga kami mengutus seorang Rasul, Qiyas al-Isra, pukul 17.15. Ini adalah sebuah tanda dan isyarat bahwa tanah tersebut bukan berasal dari pulau itu. Bahkan, tampaknya tanah itu bukan dari belahan bumi manapun. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui yang paling benar. Tinta antik itu menyisakan kira-kira 5 mad di telapak tangan anak itu. Meski begitu, ukurannya tidak sebanding dengan 3 telapak tangan laki-laki biasa di antara kita. Hewan besar yang ada bersamanya itu mulai menerangkan makna dari tulisan itu, dan bahwa ia diberi kebebasan untuk memilih apakah di masa mendatang ia menjadi orang baik-baik atau menjadi orang jahat. Jika ia menjadi orang baik, maka ia akan menjadi seorang laki-laki biasa dan Raja Yegi beruntung. Tetapi jika ia memilih menjadi orang jahat, maka ia akan menjadi seseorang yang mengaku-aku sebagai Tuhan yang berkuasa dengan kerajaan atau kekuasaan sewenang-wenang atas alam jin kafir dan setan, dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Ia akan menjadi raja yang menguasai alam manusia, sedang engkau termasuk salah satu dari mereka. Ia akan memerintah, tetapi hanya menjadi raja dalam waktu relatif singkat saja. Ihwal kepudahannya hanya Allah saja yang tahu. Sebab, segala sesuatu ditentukan oleh akhirnya. Dan tak ada yang mengetahui kesudahan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anak itu bertanya kepada binatang besar itu. Ia bertanya, "Kalau begitu, siapakah engkau sebenarnya? Dan siapakah yang mengajarimu bisa berbicara dan menjelaskan sehingga engkau layaknya seperti manusia?" Binatang besar itu menjawab, "Aku memang seekor binatang yang diciptakan dan diperintahkan untuk berbuat demikian dan hendak berada di sini bersamamu." Jibril malaikat terpercaya itu akan membawamu dari hutan di penghujung dunia nanti. Hanya engkau saja satu-satunya orang yang hidup dari suatu keturunan subur yang telah hancur.
Aku juga bertugas menjaga dan memeliharamu ketika Jibril tidak ada. Aku diperintahkan untuk berdiam di sini, di pulau ini bersamamu sehingga engkau menentukan pilihan hidupmu. Ajalku di sini bersama dengan keluarnya engkau menuju pilihanmu. Binatang itu memberitahukannya bahwa ia diperintahkan untuk berbicara dengannya. Kemudian setelah itu ia diam membisu dan hanya mengeluarkan suara binatang sebagaimana lazimnya. Ia tidak akan berbicara untuk kedua kalinya kecuali jika masa keluarnya anak ajaib dari pulau tersebut di akhir zaman telah mendekat. Adapun pada masa-masa di antara itu, maka itu termasuk keadaan-keadaan YG hanya diketahui oleh Allah. Mungkin saja ketika-ketika itu aku berbicara denganmu. Jadi, sesuatu yang gaib tidak dapat diketahui oleh semua makhluk. Ketahuilah bahwa apa yang dikatakan sekarang ini adalah wasiat-wasiat dari malaikat Jibril yang terpercaya itu. Di sini, mulailah lidah binatang itu terdiam dan kembali seperti semula. Ia bernama Jasasah, yang terus-menerus menata-matai, karena ia mencari berita dan memberitahukannya kepada anak itu. Hal ini dilakukannya demi kepentingan atau kemaslahatan anak itu. Ia bukan saja sebagai jasa, tulang mencari berita dan memberitahukan, melainkan juga Jasasah, yang selalu menari berita dan memberitahukannya. Hal ini sesuai dengan tugas binatang itu untuk mendapatkan dan memberitahukan berbagai hal dan berita kepadanya, bukan sekedar suatu berita. Semua berita yang dibawanya sangat menakjubkan dan mengagumkan serta mempunyai peranan sangat penting, di samping terwujud atau tercipta dalam keadaan YG ganjil. Maha suci Allah yang jika berkehendak, melaksanakan kehendaknya. Jika dia mempunyai kemauan, maka tak ada sesuatu bisa menolaknya. Jika dia menentukan hukum, maka tak ada sesuatu pun bisa menentangnya. Maha suci dia dan maha luhur dari apa yang mereka sekutukan. Manuskrip-manuskrip itu diwariskan secara turun-temurun oleh anak cucunya. Mereka pun memperbarui tulisannya dengan bahasa Aram hingga masa kenabian Nabi Isa Al-Masih. Kemudian manuskrip-manuskrip itu disembunyikan oleh cicit-cicit dari cucu Azad. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih mengenai apa yang diberitakan Nabi Ibrahim, beliau pun menguatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewahyukan kepada Nabi Isa untuk memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah itu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada petani Palestina yang menemukan manuskrip-manuskrip dan surat-surat itu. Kemudian barang-barang berharga itu diserahkan kepada seorang alim yang saleh di Quds, Palestina. Ia memberitahukan kepada penulis kandungan manuskrip-manuskrip itu setelah terbuka mantera-mantera dan ungkapan-ungkapannya. Sebab, ia memang ahli dalam bidang ukiran atau tulisan Aram dahulu, dan juga ahli dalam berbagai bahasa yang sudah tidak digunakan lagi. Ia selalu menjaga manuskrip-manuskrip itu di dalam bangunan bawah tanah rumahnya yang sudah tua di Quds, Palestina. Nama samarannya adalah Abu Basil, Izzuddin Nur. Mana dan gelar sesungguhnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. 16. Penulis sendiri membenarkan apa yang disebutkannya itu.
Nabi Nuh yang sangat jauh dari masa kenabian Nabi Ibrahim, juga pernah memperingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan atau menganggap aneh perkataan Nabi Ibrahim yang diterimanya dari Nabi Nuh. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, telah menceritakan kepada kami, Abdan, telah menceritakan kepada kami, Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri dari Salim, bahwa Umar era berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan orang banyak, lalu memuji dan menyanjung Allah sebagaimana biasanya. Kemudian beliau menyebut-nyebut Dajjal, sungguh aku memperingatkan kamu sekalian agar berhati-hati pada Dajjal. Setiap nabi pasti memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi, akan kuberitahukan kepada kalian tentang Dajjal yang belum pernah diberitahukan seorang nabi pun kepada kaumnya. Kalian harus tahu bahwa Dajjal buta sebelah matanya, dan bahwa Allah tidak buta sebelah matanya, wallahu alam bisyawab.